Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dani, bagaimana caranya supaya kita bisa bersaing dengan tukang cukur lama? Sedangkan kita masih baru, sedangkan kita nyukur juga belum bagus-bagus banget, kita nyukur juga belum rapi-rapi banget, tapi saya udah memberanikan diri membuka usaha pangkas rambut atau barbershop. Bagaimana cara kita bersaing sedangkan di sekitar kita beberapa radius beberapa ratus meter di sana ada tukang cukur yang udah lama, ternyata langganannya udah banyak dan saya merasa kesulitan. Ini adalah pembahasan yang menarik menurut saya, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan sharing pengalaman saya pribadi. Saya akan share kepada teman-teman, terutama buat teman-teman pemula yang sekarang baru terjun menjadi seorang tukang cukur, terutama yang sudah membuka usaha potong rambut, memberanikan diri ya, entah itu di halaman rumah atau misalnya mungkin punya tempat yang sederhana. Bagaimana caranya kayak gitu ya. Logikanya seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita kan baru nih ya, otomatis kalau kita baru, kita belum punya langganan kita dari nol, dan orang untuk percaya sama kita juga membutuhkan waktu kayak gitu ya. Jadi intinya mulai saja dulu ya dengan peralatan yang ada, dengan skill yang ada, dan lambat laun ya perlahan tapi pasti kita juga akan mendapatkan pelanggan ya, kayak gitu ya. Jadi bagaimana caranya pada saat ada pelanggan datang ya, siapapun yang datang tetap kita berikan servis yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Jadi jangan pandang umur, jangan pandang strata sosialnya siapa, jangan pandang itu anak kecil yang mungkin usianya masih anak kecil banget, atau misalnya kakek-kakek, atau misalnya semua, perlakukan sesuai dengan servis terbaik yang kita punya gitu ya. Jadi saya udah share di beberapa video saya kemarin juga. Jadi kita memperlakukan customer adalah sebagaimana layaknya kita memperlakukan gitu ya. Jadi selalu berikan servis yang terbaik. Contohnya kalau misalnya ke anak kecil gitu kan, perlakukanlah dia seperti layaknya ya. Mungkin kita menempatkan diri sebagai anak kecil juga, atau misalnya sebagai temannya dia gitu ya. Jadi jangan sampai karena dia anak kecil kita bisa seenaknya gitu ya. Ya, jadi itu adalah contoh kecil yang memang harus diterapkan sebagai seorang barber atau tukang cukur ya. Itu dengan mengesampingkan, atau misalnya kita kesampingkan dulu skill ya, karena memang kita mengetahui di sini bahwa skill kita mungkin saat ini masih jauh di bawah tukang cukur senior, teman-teman kita yang lain yang udah buka tempat cukur yang udah lama juga gitu teman-teman ya. Jadi yang saya titip kepada teman-teman di sini adalah mulai saja dulu, nikmati prosesnya, harap bersabar, karena memang setiap langkah kita itu akan menemukan kendala gitu ya. Jadi kalau misalnya jangan aneh, kalau misalnya pertama buka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sepi gitu ya. Kadang-kadang ada yang masuk, kadang-kadang enggak gitu ya. Memang di sini itu adalah yang sangat normal sekali ya. Yang saya rasakan juga sama. Saya sempat dulu juga pertama buka tuh dalam 1 hari pernah nggak ada yang masuk sama sekali. Jangankan yang baru buka, yang udah lama juga pasti ada kalanya kita sepi ya. Sepi itu dalam catatan yang mungkin masuk yang asalnya mungkin 10 orang, bisa mungkin 3 orang, atau mungkin cuma 1 orang, bahkan pernah ada yang tidak ada yang masuk sama sekali gitu teman-teman. Itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang lumrah, bahwa kita sebagai pengusaha itu adalah naik turun grafik, itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan, teman-teman jangan berkecil hati. Intinya tetap berikan skill terbaik kita, tetap berikan hasil terbaik kita kepada customer kita. Jangan pandang strata sosial, jangan pandang umur, jangan pandang dia ternyata orang kaya, kelihatannya pakai mobil kita servis baik gitu ya. Dia datang cuma pakai motor butut, atau misalnya pakai sepeda doang, atau bisa jalan kaki doang dengan penampilan yang mohon maaf ya, bajunya lusuh atau misalnya biasa saja, kita bisa seenaknya, enggak juga ya. Prinsip dari saya secara pribadi adalah selalu memberikan layanan dan servis terbaik kepada siapapun yang datang di kursi saya ya. Kalau yang datang di kursi saya otomatis itu adalah tamu saya ya. Tamu saya yang harus saya berikan servis terbaik, yang harus saya berikan layanan terbaik, yang harus saya berikan cukuran terbaik supaya dia balik lagi. Ya, itu strateginya ya. Yang kedua adalah selalu perhatikan komunikasi, selalu gunakan komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik ini berlaku kepada semua ya. Kalau misalnya kita datang customer anak-anak, ya perlakukanlah kita ngobrol seperti anak-anak ya. Dunianya dia, dunia mainnya dia, dunia sekolah. Kalau misalnya ada yang masuknya mungkin setara dengan kita ya, kita pergunakanlah bahasa-bahasa yang memang setara dengan kita gitu ya. Jadi bahasa-bahasa anak muda kita juga harus bisa gitu ya. Ada yang masuk di atas kita yang usianya lebih tua, kita komunikasi yang sedikit lebih sopan ya, mungkin yang layak atau misalnya yang tepat buat usia-usia yang lebih tua dari kita. Jadi
Ini adalah langkah yang harus dipelajari. Jadi teman-teman perlu membiasakan ini. Teman-teman perlu ini untuk dipelajari. Jangan sampai hanya berkutat atau skill, gradasi ya. Teknik. Jadi itu adalah salah satu hal yang penting yang banyak banget diabaikan sama kebanyakan teman-teman pemula atau kebanyakan barber juga ya. Jadi mengesampingkan etika itu adalah hal yang sangat fatal ya. Jadi karena kita tidak tahu setiap customer datang ke tempat kita atau datang ke tempat lain karena faktor apa. Kalau misalnya sekiranya kita lihat dari kacamata mata telanjang kita, mungkin karena cukurannya bagus, oke. Tapi saya percaya customer datang ke tempat itu atau datang ke tempat cukur kita pasti ada beberapa faktor yang memang tidak bisa mereka ceritakan ya. Apa mungkin karena memang penampilan kita yang disukai, atau karena komunikasi kita yang enak diajak ngobrol, atau karena mungkin pijatan kita yang enak gitu ya. Kalau hasil cukuran sama teknik jangan ditanya, itu memang yang paling utama karena memang keseharian kita. Tapi sebagai seorang tukang cukur pemula, kita harus mempunyai kelebihan yang memang tidak dimiliki oleh teman-teman barber yang lain, supaya si customer bisa repeat order atau balik lagi ke kita kayak gitu ya. Jadi ini cenderung obrolan yang kelihatan sepele tapi sangat penting. Jadi makanya saya share kepada teman-teman, buat teman-teman pemula yang sekarang lagi merintis, intinya jangan patah semangat. Intinya ya nikmati prosesnya. Terus lagi ya memang kalau misalnya sepi ya tetap berdoa, tetap ikhtiar. Saat ada customer datang, langsung pegang, duduk di kursi kita, berikan servis terbaik, berikan cukuran terbaik. Intinya sambil berdoa ya mudah-mudahan dia balik lagi ke tempat kita kayak gitu ya. Sering dengan berjalannya waktu, terus dia datang. Kalau misalnya dia satu kali datang, ternyata sebulan berikutnya udah datang, udah fix jadi langganan. Pertahankan dan terapkan lagi di customer baru kayak gitu ya. Nah, untuk membuat waktu untuk menjadi langganan butuh berapa lama ya? Ya, untuk berapa lama dari satu customer? Asumsinya kayak gini aja. Satu customer tuh kan rata-rata cukurnya 1 bulan sekali ya. Otomatis kalau misalnya perlu perlu 10 customer, intinya perlu kita mungkin 10 bulan ya untuk 10 customer ya. 10 bulan untuk dia datang kan, bulan berikutnya baru datang lagi ya. Teman-teman bisa hitung sendiri simulasinya seperti apa, logikanya seperti itu. Jadi jangan sampai berharap instan ya, langsung buka tempat cukur langsung customer rame, kecuali kalau misalnya teman-teman berada di tempat strategis ya. Gimana kalau misalnya tempatnya ada di perkampungan, ada yang memang warganya sedikit, teman-teman harus lebih ekstra lagi, teman-teman harus kerja keras lagi kayak gitu ya. Jadi intinya tetap berusaha maksimal, tetap berikhtiar dengan cara teman-teman sendiri, tetap maksimalkan. Dan jangan lupa juga berdoa bahwa kita selalu yakin bahwa selamanya ya, setiap langkah kita ada yang melihat, ada yang mengatur juga. Kita hanya bisa berikhtiar, masalah hasil serahkan pada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha memberi rezeki, yang Maha mengatur kita juga kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup untuk motivasi hari ini ya. Jadi karena ini salah satu memang yang wajib saya sampaikan kepada teman-teman. Ini non teknis teman-teman ya, non teknis di luar dari teknis yang saya berikan. Saya udah banyak banget memberikan tutorial di video-video saya. Mungkin udah ratusan video yang membahas tentang teknis semua, tutorial, tapi masih sedikit yang memang kita membahas non teknis. Salah satunya ini adalah non teknis ya. Salah satu cara saya. Jadi jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Allah, jangan lupakan doa ya, itu adalah kekuatan yang menjadi kunci kita. Dan tetap yakinkan bahwa suatu waktu kita akan menjadi berhasil ya, menjadi seorang tukang cukur atau profesi apapun. Oke, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan motivasi buat teman-teman. Intinya yang sekarang lagi berjuang, yang sekarang lagi belajar cukur, tetap semangat teman-teman ya. Tetap semangat. Yang sekarang udah mulai buka, tetap semangat juga, tetap konsisten ya. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan tidak mengurangi rasa syukur kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.